Tuhan mau kita kuat dalam menghadapi tantangan supaya kita bisa berdiri teguh dan kita tetap bisa berjalan. Kegagalan merupakan sesuatu yang normal, yang manusia alami. Yang tidak normal bukan gagal, yang tidak normal tinggal dalam kegagalan. Kita bisa melihat semua orang-orang berhasil hari ini, mereka adalah orang-orang yang pernah gagal berkali-kali. Jadi kita harus mau punya niat untuk bangkit dari kegagalan dan bukan tinggal dalam kegagalan. Be strong in the Lord. Menjadi kuat di dalam Tuhan. Dengan bertambahnya usia dan bertambahnya waktu membuat dunia ini tambah problem, baik kualitas maupun kuantitasnya. Namun sekalipun kita tahu bahwa dunia ini tambah problem secara kualitas maupun kuantitasnya, dibutuhkan kekuatan untuk menghadapinya. Sebab orang yang kuat dia bisa bertahan. Orang yang kuat dia akan terus bisa bergerak dan maju. Tidak usah jauh-jauh kalau kita membangun sebuah rumah, kita menginginkan rumah yang bukan tampak yang indah atau cantik, bukan sekedar warna yang kita inginkan. Tentu kita membangun rumah yang kuat sehingga ketika datang badai ataupun datang bencana gempa bumi, maka rumah kita tetap kokoh berdiri. Nggak usah jauh-jauh kalau kita beli benda-benda atau kita beli barang seperti tas dan sepatu. Kita beli bukan cuma model yang kita inginkan, warna yang kita mau, tapi kita juga ingin membeli barang-barang tersebut yang kualitasnya kuat, bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Hal yang sama, Tuhan mau kita kuat dalam menghadapi tantangan supaya kita bisa berdiri teguh dan kita tetap bisa berjalan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Yosua adalah seorang pemimpin muda yang mengalami ketegangan yang begitu tinggi. Karena dia baru saja dipercayakan kepemimpin oleh pemimpin yang begitu spektakuler. Melakukan banyak mujizat di padang gurun, keluar dari kejaran Mesir bernama Musa. Sedangkan di depan Yosua, dia sedang menghadapi musuh yang begitu besar dan begitu banyak di tanah Kanaan. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua sampai 4 kali. Dalam Yosua 1 ayat 6, Yosua 1 ayat 7, Yosua 1 ayat 9, dan Yosua 1 ayat 18. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan akhirnya Yosua menguatkan dan meneguhkan hati dan masuk tanah perjanjian. Dan dia bisa merebut tanah perjanjian itu bersama dengan orang-orang muda yang ada di sekelilingnya. Membuktikan orang yang kuat dia pasti akan bertahan, orang yang kuat dia akan terus maju. Saya mau bagi pada kita ada ciri-ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan mampu mengatasi kegagalan. Ciri-ciri orang yang kuat dalam Tuhan mampu mengatasi kegagalan. Josh Barna, pendiri daripada Barna Group, Universitas Riset Dunia, dia mengatakan secara penelitian manusia itu gagal 14 kali per hari dalam kehidupannya. Gagal bicara, gagal hubungan, gagal menjaga kesucian, gagal dalam melihat, gagal dalam bertindak. Kalau di rata-rata manusia itu dalam satu hari gagal 14 kali, berarti kegagalan merupakan yang lumrah. Kegagalan merupakan sesuatu yang normal, yang manusia alami. Yang tidak normal bukan gagal, yang tidak normal tinggal dalam kegagalan. Jadi kita harus mau punya niat untuk bangkit dari kegagalan dan bukan tinggal dalam kegagalan. Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Seorang potter, seorang penjunan ketika bikin bejana dari tanah liat, saat dia gagal, yang dilakukan sama penjunan, dia tidak buang tanah liat itu. Dia tidak singkirkan atau ganti dengan tanah liat yang baru. Yang dia lakukan adalah dia coba membuat bejana yang lebih baik lagi menurut pandangannya. Kalau seorang potter saja tidak menyingkirkan bejana yang gagal dia buat, apalagi Bapa di surga. Ketika kita gagal, dia tidak akan pernah menyingkirkan. Dia tidak akan pernah membuang kita. Dia pasti akan membantu kita untuk menjadi bejana yang lebih indah di pandangannya.
Kalau Tuhan saja tidak pernah membuang kita, masakah kita mau membuang diri kita sendiri? Sesuatu yang fatal untuk kita kerjakan. Amsal pasal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang fasik ketika menghadapi bencana langsung roboh, langsung chaos, collapse. Tapi kalau orang benar ketika menghadapi bencana, kegagalan sampai 7 kali, dia akan tetap kembali bangun dan bangkit. Mari kita lihat, ternyata semua tokoh-tokoh sukses dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang gagal di masa lalunya. Adam jatuh dalam dosa, tapi akhirnya menjadi father of the world. Abraham gagal menunggu janji Tuhan, mengambil Hagar dan kemudian melahirkan anak Ismail namanya, tapi dia menjadi father of faith. Yakub tukang tipu, tapi jadi father of Israel. Yusuf tukang pamer, tukang show off barang-barang yang dia miliki kepada kakak-kakaknya, bahkan dapat mimpi dari Tuhan langsung show off kepada kakak-kakaknya, tapi jadi priest of Egypt. Musa pembunuh orang Mesir, tidak fasih bicara, tapi jadi first leader of Israel, menjadi pemimpin pertama bangsa Israel. Gideon seorang pengecut penakut, tapi menjadi pahlawan gagah perkasa. Simson bermain-main dengan dosa atau api, tapi menjadi penakluk bangsa Filistin. Daud seorang pezina, istri orang membunuh suaminya, tapi menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, man after God's own heart. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi jadi pengkhotbah besar. 1 kali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Kita 3.000 kali khotbah, 1 pun tidak ada diselamatkan. Yohanes preman sejati, berangasan, tukang pukul orang, tapi menjadi rasul yang paling dikasih Tuhan Yesus. Sampai waktu Yesus di atas salib, dia meminta agar Yohanes mengurus ibunya. Saulus seorang pembunuh, tapi menjadi rasul penulis separuh dari perjanjian baru. Semua tokoh-tokoh yang berhasil dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang pernah gagal berkali-kali. Bahkan Thomas Alva Edison pernah dibuang, ditolak di sekolahnya. Gurunya memanggil ibu Thomas Alva Edison, anakmu tidak layak untuk masuk di sekolah normal, masukkan anakmu di sekolah luar biasa. Ibunya kemudian tidak kecewa, dia didik anaknya di rumah. Itulah homeschooling pertama di dunia. Dan kemudian Thomas Alva Edison rindu membuat bolam lampu. Dia coba bikin bolam lampu pertama kali gagal. Dia coba lagi bikin ke 10 kali gagal. Dia bikin lagi ke 100 kali gagal. Dia bikin lagi ke 1000 kali gagal. Dia bikin ke 1499 kali gagal. Apakah dia berhenti dari kegagalan? Tidak, dia bangkit lagi. Dan begitu dia bikin ke 1500 kali, bolam lampu menyala. Dan lewat hidupnya dia menemukan 3000 peralatan penting yang ada di dunia ini. Bahkan juga di masa pandemik ini, Ralph Lauren fashion designer, dia menghentikan produksinya karena tidak lagi ada orang membeli. Tapi kemudian dia mengganti produksi masker dan peralatan alat medis. Dan kemarin dia sempat mengirim 250.000 masker dan alat APD kepada orang-orang yang membutuhkan di Amerika. Kita bisa melihat semua orang-orang berhasil hari ini. Mereka adalah orang-orang yang pernah gagal berkali-kali. Saya menyadari juga di masa COVID-19 ini, saya bersama istri tidak bisa lagi berkhotbah di gereja-gereja. Tapi apakah kami murung? Apakah kami sedih hati? Yang kami lakukan, kami bangkit, kemudian membuat ibadah online. Dan puji Tuhan, lewat ibadah online ini ada puluhan ribu, ratusan ribu orang diberkati. Kalau nggak ada COVID-19, mungkin tidak ada ibadah online hari ini. Orang yang kuat adalah orang mampu mengatasi kegagalan.